Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Video kali ini saya ingin awali dengan pertanyaan. Siapa yang pernah presentasi di depan kelas, lalu merasa bingung atau malu atau gemeter, keringat dingin gitu? Kalau pernah, tenang aja, karena itu hal yang cukup normal. Tapi bayangin, gimana kalau kita bisa lancar, percaya diri, gitu, pas bicara depan banyak orang? Bukankah banyak hal yang bisa kita dapetin? Contohnya mungkin nilai bagus, wawancara kerja yang insya Allah lancar dan keterima gitu, meeting sama klien atau atasan jadi lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat, pasti bakal pada pengen kan. Nah, oleh karena itu, di video kali ini saya Muhammad Rijal, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung, bakal ngajak teman-teman untuk belajar bareng gitu, tentang keterampilan presentasi dan public speaking atau menyampaikan ide dengan efektif dan percaya diri. Oke, langsung kita mulai aja dari agenda hari ini. Apa aja sih yang bakal kita pelajari ya? Pertama, kita akan bahas tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di video kali ini diharapkan saya dan teman-teman sekalian mampu memahami dan mempraktikkan dasar-dasar keterampilan presentasi dan public speaking yang efektif. Topik pembahasannya udah lumayan banyak nih, tapi tenang aja, kita bakal bahas secara singkat dan efektif gitu ya, biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Yang pertama ada, kita review dulu nih, dari ide ke komunikasi. Yang kedua, kita akan mulai dengan pertanyaan mengapa sih public speaking itu penting atau krusial di dunia IT. Terlebih saya kan mahasiswa teknik informatika gitu ya. Yang ketiga, kita akan coba mengatasi musuh nomor 1, yaitu kecemasan atau glossophobia. Yang keempat, kita akan membedah anatomi presentasi yang efektif, mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang teknik delivery atau teknik dalam menyampaikan, gitu ya, kekuatan bahasa tubuh dan vokal. Ini ada dua, ada bahasa tubuh atau gerakan, terus ada vokal atau dari segi suara. Yang keenam, tentang storytelling yang membuat data teknis menjadi lebih menarik. Yang ketujuh, kita akan ada sedikit tugas praktik ya, untuk dipraktekkan agar lebih terbiasa, gitu, agar lebih teraplikasikan ilmunya. Gitu. Lanjut, kita review dulu kaitannya dengan capaian pembelajaran, gitu, kaitan antara pertemuan 3 yang sebelumnya tentang goal setting, lalu tentang pertemuan 4 tentang manajemen waktu dan public speaking gitu ya. Mampu berkomunikasi dan mempresentasikan ide atau hasil kerja secara efektif, lisan maupun tulisan, itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah 041 di Universitas Teknologi Bandung. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui ya di pertemuan ketiga tentang goal setting, bagaimana kita ingin mencapai suatu tujuan, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita dapatkan, itu kita harus sudah tahu. Yang di pertemuan 4 selanjutnya kita membahas tentang manajemen waktu. Gimana cara kita membagi waktu tersebut untuk mencapai tujuan yang telah kita setting sebelumnya. Lalu di pertemuan 5 ini kita akan belajar juga tentang public speaking. Tentang gimana sih kita nyampein hasil dan ide kita kepada orang lain, gitu, agar orang lain juga dapat memahami dan menerima ide tersebut. Lanjut ke kenapa public speaking itu penting di dunia IT. Mungkin udah yang tahu sebelumnya, tolong ditulis aja di kolom komentar ya. Kita mungkin berpikir nih, saya dan teman-teman sekalian mungkin yang nonton seorang programmer atau bukan orang-orang yang memang pekerjaannya berbicara di depan umum gitu ya. Kalau saya seorang programmer, tugas saya kan ngoding, itu bukan ngomong gitu kan ya, di belakang layar harusnya. Tapi kenapa kita harus belajar public speaking? Nah, tunggu dulu. Kita bukan cuman ada di belakang layar, tapi kita juga harus presentasi progres ya pada project manajemen atau tim yang lain gitu. Terus kita juga harus menjelaskan nih konsep teknis dari kode yang telah kita tulis gitu. Ini kode kenapa bisa berjalan, ini kode seberapa efektif dan
pengaruhnya pada permasalahan yang diterima oleh user gitu. Kenapa kenapa kode yang kita tulis bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Apalagi untuk klien-klien yang memang notabene-nya tidak paham gitu terkait hal-hal teknis di dunia belakang, maksudnya belakang layar gitu ya. Lalu kita juga penting public speaking ini agar kita bisa berkolaborasi dengan tim kita menjadi jauh lebih efisien. Lalu juga terkait pitching idea gitu ya. Contohnya kita mau ada project misalkan ke suatu startup atau sekolah gitu ya. Kita mau bikin nih website untuk sekolah ini, tapi kenapa ide yang kita tawarkan ini menjadi penting bagi sekolah tersebut? Kita juga kan harus mampu mengomunikasikannya dengan baik. Anda satu pepatah, skill teknis membawa Anda ke wawancara, tapi skill komunikasi memberi Anda pekerjaan dan promosi. Gitu. Jadi memang dari segi teknis mungkin hanya sampai ke meja wawancara gitu ya. Nah, ketika wawancara tersebut lah pekerjaan kita apakah diterima atau tidak gitu ya. Ketika kita ada naik jabatan apakah diterima promosinya atau tidak gitu. Itu tergantung dari kita cara menyampaikan. Lalu selanjutnya kita akan mengatasi musuh nomor satu dari public speaking, yaitu kecemasan atau glossophobia. Nah, di sini ada 4 poin penting yang ditaruh di sini. Yang pertama adalah persiapan adalah kunci. Jadi sebelum kita menyampaikan materi kita, sebelum kita ada di depan gitu kan, pasti kan kita juga gak dadakan. Walau mungkin ada satu dan lain hal yang menyebabkan mungkin dadakan, apakah teman kita yang satu tim tiba-tiba gak masuk atau gimana gitu ya. Tapi rata-rata kalau presentasi ini kan udah pasti ada di persiapannya minimal 1 hari sebelumnya gitu ya. Makanya persiapan adalah kunci. Kita harus menguasai dulu 100% dari materi yang akan kita sampaikan gitu. Latihan adalah cara terbaik mengubah rasa takut menjadi kepercayaan diri. Bisa karena terbiasa gitu. Yang kedua adalah latihan bernafas. Kita ambil nafas dulu dalam-dalam beberapa menit sebelum maju ke depan dengan teknik 478. Bagi yang belum tahu, 478 itu adalah teknik pernapasan atau metode relaksasi yang melibatkan menarik nafas selama 4 detik, lalu menahan nafas 7 detik gitu ya, lalu menghembuskannya selama 8 detik. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4, tarik. Tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu keluarkan. Keluarkannya pelan-pelan. Hitung sama 8 detik total kita mengeluarkan. Nah, itu teknik 478. Anda bisa coba latihan sendiri di rumah ya. Di rumah, maksudnya di tempat masing-masing. Yang ketiga, kita mengubah pola pikir. Jadi mengubah pola pikir itu maksudnya kan kita kadang takut ya gimana kalau misalkan saya salah atau apa. Bisa oke gitu, yang di depan kita adalah manusia, bukan monster yang kalau kita salah kita bakal dimakan atau gimana. Jadi mereka juga di situ bukan untuk menghakimi kita, bukan kayak sidang skripsi. Walaupun dalam sidang skripsi pun kita harus menerapkan mindset ini ya. Kita harus menerapkan mindset ini bahwa kita mempresentasikan ide kita bukan untuk dinilai, tapi untuk agar orang lain memahami apa yang kita pikirkan. Jadi pola pikir yang diubah di sini adalah mereka bukan di sini untuk menghakimi kita, tapi kita di sini atau saya di sini berbagi sesuatu yang berharga dengan mereka. Apa itu yang berharga? Ide kita, hasil pemikiran kita, hasil persiapan materi kita, apa yang kita siapkan gitu, apa yang kita cari, apa yang kita research gitu ya, untuk disampaikan di halayak umum gitu. Dan itu memang hasil kerja keras kita sendiri, dan kita harus berbangga terhadap hal tersebut. Yang terakhir ada terima ketidaksempurnaan gitu. Jadi audiens atau teman-teman kita atau atasan, guru, dosen itu mereka tidak mengharapkan kita sempurna, tapi lebih mengharapkan kita tuh otentik. Kita tuh nggak kayak baca terus gitu kan, kayak baca buku buat apa gitu, presentasi kasih aja ke mereka materinya gitu kan. Jadi lebih percaya diri aja, gak apa-apa salah, karena ya wajar gitu, asal jangan salah materi. Misalkan sekarang nyampein tentang
presentasi malah nyampain tentang coding kan udah jauh gitu. Maksudnya si audiensnya juga tidak mengharapkan hal tersebut. Lalu kita lanjut ke anatomi presentasi yang efektif. Kita sebut saja dengan struktur 3 bagian. Yang pertama ada pembuka atau dalam bahasa Inggrisnya the hook. The hook ini cakupannya 10% ya, dari materi kita, dari isi presentasi kita. Tujuannya kenapa sih the hook ini penting? Yang pertama adalah raih perhatian audiens. Dalam 30 detik pertama, kenapa sih mereka harus merhatiin kita gitu kan? Caranya bisa dengan pertanyaan yang mengejutkan gitu ya, atau misalkan pernyataan yang kayak membuat mereka tuh semakin apa sih gitu kan, apa nih gitu, apa nih saya pengen dengar lebih lanjut gitu. Kayak kalau di sosial media itu banyak yang lakukan 3 cara ini dan kamu akan selamat gitu kan, banyak yang kayak gitu. Terus hindari perkenalkan nama saya dan lain-lain gitu kan, karena itu bisa apa ya, kalau di video, kalau kita nonton video review di YouTube, terus ada bagian perkenalan yang lumayan agak panjang dan kita udah tahu gitu kan bahwa dia tuh cuman bakal ngenalin, ya kita kan biasanya bakal skip 5 detik ke depan dan sebagainya gitu kan. Nah sama juga di presentasi, kalau misalkan kita awali dengan perkenalan yang mungkin membosankan, orang di situ juga atensinya akan low, bawah, menurun gitu. Yang kedua ya, isi atau the body. The body ini cakupannya 80% dari materi kita. Dan ini adalah inti dari pesan yang akan kita sampaikan. Aturannya adalah kita harus fokus, jangan terlalu banyak bertele-tele. Intinya ini 3 poin utama yang ingin audiens ingat gitu. Dan urain nih si setiap poin ini dengan contoh, bisa dengan contoh nyata, bisa dengan analogi gitu. Intinya yang lebih mudah dipahami agar lebih paham gitu audiens. Yang ketiga ada penutup atau the close yang cakupannya juga 10% sama dengan pembuka. Tujuannya adalah meninggalkan kesan mendalam dan call to action. Maksudnya call to action ini mengajak gitu untuk menggali lebih lanjut atau misalkan membuat orang lebih penasaran dan akan reach out lebih dalam gitu tentang materi kita. Caranya adalah dengan kita bisa buat rangkuman singkat dari 3 poin utama, lalu tutup dengan ajakan bertindak, kutipan atau kembali ke cerita di awal tadi. Kita lanjut. Ada yang selanjutnya adalah teknik delivery. Nah, teknik delivery ini dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama bahasa tubuh dan atau visual. Yang kedua ada bahasa suara, gitu ya, intonasi atau vokal. Kita bahas yang bahasa tubuh dulu. Yang bahasa tubuh ini terdiri dari 3 subpoin. Yang pertama ada kontak mata, eye contact. Ya. Ini adalah kunci utama untuk membangun koneksi. Jadi kayak lebih close, lebih dekat gitu, lebih kayak ngobrol gitu. Kalau misalkan contoh kita lagi presentasi di depan banyak orang, daripada kita misalkan lihat HP, lihat layar atau lihat kebunku, lebih baik kita tatap mata audiensnya, bukan tatapan, maksudnya tatapan yang mengancam ya, maksudnya tatapan untuk lebih lebih dekat gitu, lebih terkoneksi pada audiens tersebut, dan audiens pun akan lebih merasa diperhatikan. Maksudnya diperhatikan di sini adalah mereka juga akan lebih fokus, merasa mereka juga, wah ini mungkin hal yang penting untuk saya gitu. Pandang audiens secara merata, metode W atau Z, dan maksudnya W atau Z itu dari atas, dari paling jauh, paling dekat, paling jauh lagi, paling dekat, paling jauh lagi gitu. Jadi membentuk huruf W. Atau Z dari paling jauh ke kiri gitu kan, terus ke bawah, ke yang paling dekat, terus ke yang paling dekat belah kanan gitu. Terus tahan 3-5 detik per orang untuk memancing atensi. Yang kedua ada gestur tangan atau hand gesture. Gunakan gestur tangan yang terbuka gitu ya. Telapak tangan menghadap ke atas untuk menjelaskan. Hindari tangan disaku atau bersedekap atau memegang pulpen atau pointer terus menerus gitu, karena lebih apa ya, lebih menarik perhatian audiens. Jadi kita terlihat lebih aktif, lebih proaktif dalam menyampaikan gitu.
Yang ketiga, sorry, ada postur atau posture. Kita harus berdiri tegak gitu. Ketika misalkan di depan kelas berdiri tegak, jangan bungkuk seperti ini. Apalagi kalau ngerain. Tapi kita harus tegak ya, menunjukkan energi dan kepercayaan diri. Boleh misalkan bergerak dari kanan ke kiri, depan ke belakang kalau perlu. Tapi jangan sampai mondar-mandir tanpa tujuan. Gitu. Jadi kita pindahnya sesuai dengan poin bahasan gitu, kayak ke kanan dulu nih kawan-kawan lihat di sebelah sini, lalu ke sebelah kiri, nah kalau ini, nah gitu, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua dari teknik delivery ini ada suara atau vokal gitu. Suara atau vokal ini dibagi lagi menjadi 3 sub poin. Yang pertama ada volume. Pastikan suara kita terdengar jelas gitu, dari paling depan sampai dari paling belakang itu bisa dengar suara kita dengan jelas. Biasanya kalau di acara-acara kan pakai mic dan speaker di setiap sudutnya. Tapi kalau mungkin di kelas atau di ruang meeting itu kan jelas jarang banget yang pakai si mic atau pengeras suara. Jadi kita harus lebih mengeluarkan suara kita, kayak tes. Jadi latihan dulu mengeluarkan suara kalau perlu. Yang kedua, selanjutnya ada intonasi dan nada. Jadi jangan monoton. Jangan misalkan naik turunkan nada suara Anda untuk memberi penekanan pada kunci-kunci. Itu kan kurang menarik ya. Lebih mainkan si intonasinya. Naik dan turunkan nada suara Anda untuk memberi penekanan pada kata-kata kunci. Nah, itu kan beda, lebih lebih hidup. Kalau dalam gambar itu lebih ada warnanya. Terus yang selanjutnya ada kekuatan jeda atau the power of pause. Jadi kita berhenti dulu sejenak sebelum atau sesudah menyampaikan poin penting. Jadi jeda ini memberikan waktu bagi audiens untuk berpikir, untuk menciptakan efek dramatis kayak boom gitu kan. Kalau di stand up comedy namanya punchline gitu. Kita gunakan juga jeda, bukan filler words kayak gitu. Itu kan saya juga mengulangi, tapi gak apa-apa. Itu gak apa-apa dipakai sedikit-sedikit karena refleks gitu kan, tapi jangan sampai terbiasa. Kalau bisa sih enggak, lebih baik kita jeda, tahan, lalu lanjutkan gitu. Oke, selanjutnya ada teknik lanjutan. Teknik lanjutan di sini adalah storytelling dalam presentasi teknis. Kadang kan kita kalau misalkan dengar presentasi yang terkait hal yang berat, contohnya kayak presentasi coding gitu ya, atau presentasi game, atau banyak lah yang teknis dan cukup lumayan menguras otak gitu ya. Dan itu kan lumayan membosankan dan lumayan bikin ngantuk mungkin atau pusing gitu kan. Dan kebanyakan hal-hal dalam acara seperti itu tidak bisa kita ingat semuanya. Dan faktanya otak manusia lebih gampang terhubung dengan cerita, karena kan memang kita dari sejak kecil sudah terbiasa dengan cerita-cerita dari orang tua kita gitu. Jadi otak kita akan lebih gampang membangun story dari hal-hal yang kita terima gitu. Jadi makanya sebagai pembicara yang baik, bagusnya kita bisa menciptakan suatu storytelling dari hal-hal yang kita paparkan, baik itu hal yang non teknis apalagi yang teknis gitu, agar lebih mudah dipahami. Contohnya nih, ini ada contohnya. Kalau kita by data aja, implementasi Catch Redis ini meningkatkan response time API kita sebesar 40% ya. Oh ya udah gitu kan. Tapi bisa kita ubah menjadi bentuk cerita gitu, storytelling. Contohnya, ini banyak digunakan oleh iklan-iklan Apple. Dulu setiap user kita harus menunggu 5 detik hanya untuk loading halaman. Itu kan masalahnya. Semua frustasi, user lebih banyak yang komplain. Nah, itu konfliknya. Kemudian tim kami mengimplementasikan Catch Redis. Ini solusinya. Sekarang halaman loading dalam 1 detik hasilnya, dan berarti user lebih bahagia dan tim support kita bisa fokus pada masalah lain. Nah, ini
dampaknya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan gitu, dari satu fakta atau data aja gitu. Dan contohnya kalau kita bisa cari gaya marketing Apple. Gaya marketing Apple itu lebih mengutamakan pada perasaan, pada dampak, pada benefit gitu ya, untuk orang-orang yang memang dia tidak mengutarakan secara teknis, tapi mengutarakan secara perasaan. Contohnya, iPhone ini lebih cepat daripada generasi sebelumnya. iPhone tidak menyampaikan ini apa aja yang di-upgrade, misalkan RAM-nya, storage-nya, atau prosesornya jadi berapa dari berapa ke berapa gitu kan. Tapi dia lebih menyampaikan ke, wah ini lebih cepat, wah ini lebih besar, ini lebih bisa menyimpan banyak foto, ini bisa menyimpan banyak lagu Anda gitu kan. Daripada brand lain yang kebanyakan menceritakan tentang teknisnya, ini dibekali dengan prosesor A bla 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 bla, A bla 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 bla, dengan kecepatan segini 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 gitu kan. Untuk awam mungkin nggak terlalu mengerti emang kecepatan segitu bisa apa, bedanya dengan kecepatan segini apa gitu kan. Nah disitulah perasaan atau storytelling bermain. Oke, cukup mungkin untuk materinya. Sekarang kita lanjut ke tugas praktik individu. Asesmennya presentasi kilat atau lightning talk. Tugasnya kita siapkan sebuah presentasi kilat singkat berdurasi 3 menit. Jadi 3 slide aja untuk teman-teman, untuk latihan gitu ya. Dengan topiknya bebas sebenarnya, tapi disarankan terkait teknologi yang diminati. Contohnya misalkan sekarang lagi rame AI, cyber security, atau game developing gitu kan. Yang kedua juga bisa hobi atau passion teman-teman sekalian. Yang ketiga mungkin punya ide atau gagasan dari mata kuliah lain atau dari video lain, boleh juga disampaikan, dituangkan dalam bentuk presentasi gitu, untuk lebih paham kita juga. Yang dinilai dari materi hari ini, maksudnya dari tugas praktik ini, adalah struktur. Apakah punya pembuka, isi, penutup yang jelas. Yang kedua, deliver kontak mata, vokal yang jelas, dan bahasa tubuh yang baik. Yang ketiga, waktu. Maksudnya apakah Anda bisa menyampaikan ide dalam 3 menit, menyampaikan teknologi atau gagasan atau minat, hobi gitu dalam 3 menit ini. Nah, pelaksanaannya nanti pilih salah satu ya, mau dipresentasikan di pertemuan berikutnya sama teman-teman, atau direkam dan dikumpulkan, dipresentasikan acak akhir sesi ini gitu. Oke, mungkin itu aja. Sebentar. Mungkin bagi teman-teman yang bingung, sebelum bertanya gitu, saya kasih contoh dulu terkait lightning talk ini seperti apa. Nah, contohnya mungkin kalau dari saya ada minat untuk membuat suatu robot yang sederhana, tapi bisa dikontrol dari jarak jauh gitu. Misalkan saya dari Jakarta, saya ingin mengontrol robot yang di rumah selama robot tersebut terkoneksi, terhubung internet. Nah, robot itu bisa kita kendalikan dari jarak jauh gitu. Kita coba misalkan pembukaannya nih. Teman-teman sekalian pernah nggak kepikiran punya robot yang bisa dikendalikan dari jarak jauh gitu, yang bisa bantu matiin laptop atau matiin lampu kalau lupa. Nah, di sini saya ada ide nih untuk bikin robot sederhana dari ESP32 atau lebih lanjutnya Arduino dengan budget yang bisa kita katakan pas-pasan daripada kita beli langsung. Penasaran nggak? Kalau penasaran, ayo kita lanjut. Itu pembuka. Nah, untuk isinya seperti ini. Pertama-tama, kenapa sih robot ini penting? Sebenarnya robot ini nggak terlalu penting untuk orang yang memang nggak perlu gitu ya. Cuman robot ini bakal lebih mempermudah gitu. Kalau kita di rumah udah punya wifi, kalau kita juga punya HP yang punya kuota internet gitu, dan kita ada kemauan untuk ekspor. Kenapa? Karena si robot ini yang akan kita buat lebih bisa menjadi solusi untuk menghemat listrik. Contohnya kalau kita lupa matiin lampu, atau juga bisa menjadi
pengawas gitu ya, pengawas rumah ketika kita nggak ada. Daripada CCTV mungkin di atas kita simpen, kita harus nyimpan banyak titik CCTV. Nah ini robot cuma satu, kita bisa gerakin misalkan ke dapur kemana takutnya ada apa-apa gitu ya. Nah itu salah satu kegunaannya. Lalu apa aja sih yang dibutuhin dari pembuatan robot ini? Sebenarnya agak banyak, cuman ada beberapa, yaitu WiFi di rumah yang udah terpasang, lalu ada Arduino, modul WiFi untuk robotnya, roda, lalu kamera, dan kardus bekas boleh lah. Tapi kalau punya printer 3D itu akan lebih bagus. Nah, tahap-tahap pembuatannya lumayan kompleks nih kalau saya jelasin di sini. Nanti teman-teman kunjungi aja video saya yang lain, yang linknya akan saya sertakan di kanan atas atau di bawah di deskripsi untuk lebih lanjut terkait pembuatannya secara detail, mulai dari strukturisasi, mulai dari codingnya sampai ke pengaplikasiannya nanti seperti apa. Oke, saya nantiin di video selanjutnya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya kasih tahu. Mungkin mungkin itu aja ide atau gagasan yang bisa saya sampaikan. Baik lagi, robot ini akan penting untuk kita yang membutuhkan dan untuk kita yang punya kemauan. Selain membuat hasil produk yang kita buat sendiri, tapi ini menjadi bahan latihan juga terkait perkembangan teknologi kedepannya agar kita semakin keep up gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia contoh dari tugas praktik ini. Kalian boleh coba buat yang lain yang lebih kreatif, yang lebih interaktif ya, yang lebih wow gitu. Saya tunggu videonya atau nanti pengumpulannya. Oke, lanjut berarti kita ke slide selanjutnya adalah rangkuman. Jadi public speaking adalah skill yang krusial ya, baik di dunia IT maupun di dunia manapun. Dan bukan bakat, ini skill yang bisa kita asah, bisa kita latih, bisa kita biasakan setiap sekarang. Kunci utamanya adalah persiapan untuk mengatasi rasa cemas dan kebingungan. Dan kedua adalah struktur, yaitu pembuka, isi, penutup agar lebih rapi dan terarah gitu ya, terstruktur. Yang ketiga ada delivery atau bahasa tubuh dan vokal. Ini sama pentingnya ya dengan isi materi Anda. Karena delivery atau cara penyampaian ini menjadikan materi kita lebih hidup, lebih dapat diterima, lebih dapat atensi yang lebih. Lalu yang keempat atau terakhir, kita ceritakan sebuah kisah. Jadi jangan hanya memberikan data A sekian persen, B sekian persen, tapi juga sebuah kisah apa sih yang berdampak, apa sih pentingnya, apa sih gitu. Lalu sebagai penutup ada satu ayat Al-Quran yang saya kutip terkait, bisa kita bilang ada hubungannya dengan public speaking ini. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Jadi kaitannya Surat An-Nahl 125 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menyeru pada kebaikan dengan hikmah atau kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan cara yang santun. Ayat ini sangat relevan dengan keterampilan public speaking dan presentasi, karena seorang pembicara yang baik dan yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi,
tetapi juga memahami cara berbicara yang bijak, sopan, dan menyentuh hati pendengar. Dalam konteks pengembangan diri, ayat ini mengajarkan betapa pentingnya membangun komunikasi yang tidak hanya pintar secara isi, tetapi juga berempati dan beretika. Sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan membawa pengaruh positif bagi pendengar atau audiens. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah keep up sampai akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.